warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Ibu. Bu, Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu, Ya, Arfianto. silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu mau melakukan absensi pada hari ini? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, walaupun kita dalam pembelajaran daring saat ini, marilah sama-sama kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, meskipun dalam pembelajaran daring. Baik, untuk materi hari ini adalah sistem kontrol terprogram, masih melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu tentang PLC, Program Mobile Logic Controller. Ya, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menggunakan ladder diagram untuk bahasa pemrograman PLC berdasarkan programming manual. Kemudian yang kedua, merancang ladder diagram PLC berdasarkan programming manual. Yang ketiga, membuat ladder diagram pengontrolan dengan bahasa pemrograman PLC. Dan yang keempat, mencoba menjalankan simulasi program pengontrolan dengan bahasa pemrograman PLC. Selanjutnya ini adalah selanjutnya kita ya membahas tentang proses membuat ladder. Ini minggu lalu sudah Ibu bahas di materi sebelumnya, yaitu bagaimana proses membuat ladder diagram sehingga dia bisa kita buat ladder diagramnya, yaitu mengubah dari rangkaian konvensional ke ladder diagram. Kira-kira dari gambar PowerPoint yang Ibu tampilkan ini, siapa yang bisa menjelaskan tentang proses membuat ladder diagram? Yang bisa silahkan menjelaskan. Coba kita perhatikan satu lagi dari posisi gambar yang tadi. Kita perhatikan gambar yang sudah dibalik, jadinya berada di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri pegangan tangga, kemudian netralnya ada di sebelah kanan, pegangan tangga di sebelah kanan. Oke, dapat kita lihat seperti gambar ini. Ini adalah contoh ladder start stop pada CX Programmer, ya, di mana untuk alamatnya di sini ada tombol off dengan alamatnya 0.00. Baik, di sini ada tombol off dengan alamatnya yang kita buat adalah 0.00. Kemudian di sini ada tombol on yang kedua tadi. Kita masukkan di sini alamatnya adalah 0.01. Di sini tertulis di sini ada I, ya, berarti ini menandakan bahwa ini adalah inputnya. Kemudian di sini coilnya. Coilnya di sini ada dengan alamatnya 100.00. Di sini ada kode Q. Artinya di sini adalah kode-nya. Oke, Jeffrey, dimatikan ya suaranya. Oke, selanjutnya di sini ada kontak dari coil, ya, Q. Nah, ini menggunakan kontak NO karena dia di sini berfungsi sebagai pengunci. Oke, sampai di sini bisa dipahami Ananda semua? Paham, Bu. Bisa, Bu. bisa Bu. Ini adalah tabel pengalamatan. Bagaimana tabel ini pengalamatannya berguna untuk membantu programmer mengidentifikasi input dan outputnya. Tabel pengalamatan rangkaian start-stop dengan pengunci PLC Omron tipe JP1E yang sudah dibuat tadi. Maka untuk mempermudah kita ini sebenarnya pada alamat 0.00 ini adalah input. Fungsinya untuk start. Keterangannya ini adalah menggunakan tombol push button dalam fungsi NO di sini. Kemudian 0.01 tadi adalah masih input.
Fungsinya adalah untuk sebagai stop menggunakan tombol push button dalam kondisi NC. Selanjutnya, ini adalah 100.00. Ini adalah bagian dari outputnya. Kemudian fungsinya kontaktor di sini ya. Ini kontaktor coil ya, untuk outputnya sebagai kontaknya nanti sekaligus di sini. Oke, ini adalah pemaparan dari proses pembuatan ladder tadi, yang lebih jelasnya di sini. Oke, lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di CX programmernya, di mana nanti Anda bisa mengamati bagaimana proses membuat ladder diagram pada CX programmer tersebut dengan beberapa studi kasus yang Ibu berikan. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasusnya, Ibu buka di sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silakan dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Ari. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam membuat ladder diagram, Bu? Baik, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Wendy. Jika terjadi kesalahan dalam membuat ladder, tentunya pada saat kita melakukan simulasi, programnya tidak bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, Bu. Iya, benar ya. Tentunya pada saat kita melakukan simulasi, programnya tidak bekerja sesuai yang kita inginkan. Jadi solusinya tentunya kita harus perbaiki dulu kesalahan yang ada di ladder tersebut. Ini ada studi kasus yang pertama, yaitu sebuah motor 3 pasa bekerja untuk mengangkat dan menurunkan barang pada suatu industri. Pada saat tombol start ditekan, maka motor akan bekerja mengangkat barang dan berhenti secara otomatis pada ketinggian yang dicapainya atau yang diinginkan. Kemudian, tekan tombol start untuk turun, maka motor akan bekerja turun dan berhenti secara otomatis. Siklus ini akan berulang jika tombol start ditekan kembali. Tombol stop untuk mematikan sistem. Tentukan permasalahan dan buatlah ladder diagramnya. Nah, studi kasus yang kedua, Pak Budi kesulitan dalam membuka dan menutup pintu garasi gudang di perusahaan tempat ia bekerja, sehingga dia memikirkan untuk membuat pintu gerbang otomatis dengan menggunakan pengontrolan PLC. Tetapi dia tidak mengerti dalam hal pemrogramannya. Kelompok yang pertama itu ada Afdal, M. Hilmi, Rambi, Arik. Kemudian untuk kelompok 2 ada Jeffrey, Nanda, Andy, Arfianto. Nah, untuk kelompok 1 mengerjakan studi kasus yang pertama tadi, dan untuk kelompok 2 mengerjakan studi kasus yang kedua. Dan bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer, bisa kerja nanti diskusi bersama Ibu. Ada kendala? Bu, lagi proses, Bu. Ini adalah untuk tombol off ya. Kita masukkan alamatnya 0.00 misalnya untuk off. Maka koil atau motornya akan bekerja. Kalau kondisinya seperti ini pada saat kita tekan start turun, tentunya dia akan bekerja juga. Nah, seharusnya ini tidak bisa. Jadi kita nolkan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu, untuk permasalahan studi kasus yang pertama ini. Yang pertama, menentukan komponen input dan komponen outputnya. Lalu yang kedua, memberi alamat pada ladder diagram sesuai dengan permasalahan studi kasus 2. Mungkin solusinya dari kami, yang pertama itu menghubungkan komponen input dan output yang digunakan dalam bentuk ladder diagram, Bu. Lalu yang nomor 2-nya membuat ladder diagramnya berdasarkan soal cerita pada studi kasus yang pintu garasi otomatis. Kami
akan menampilkan gambar leader diagramnya yang sudah kami buat. Ketika push button pertama ditekan, maka motor akan bekerja buka pintu garasi, dan pintu garasi tersebut akan berhenti ketika menyentuh limit switch. Kemudian ketika push button ketiga ditekan, maka pintu garasi akan tertutup dan berhenti ketika menyentuh limit switch. Sistem ini dikatakan masih manual karena masih menggunakan tombol push button sebagai pembuka dan penutup pintu garasi. Melihat dari soal cerita pada studi kasus yang kedua, menggunakan dua kondisi, secara manual dan secara otomatis menggunakan taban sensor. Untuk yang otomatisnya, prinsip kerjanya hampir sama dengan push button. Tetapi tombol open dan tombol close pada pintu garasi itu diganti dengan sensor atau ada penambahan sensor. Jadi kedua sistem bisa bekerja secara manual dan bisa bekerja secara otomatis. Gitu, Bu. Oke, baiklah teman-teman, jika ada yang memberikan pertanyaan atau saran dari leader diagram, silakan saya beri waktu. Pada studi kasus kedua, bagaimana jika pada alamat sensor 1 dan sensor 2 tidak dihubungkan paralel? Iya, siapa yang bisa jawab? Kelompok 2? Saya, Bu. Iya. Jika tidak dipasang secara paralel, maka fungsinya tidak sama seperti yang diinginkan pada soal ceritanya. Karena sensor dibuat untuk mengganti push button agar bisa bekerja secara otomatis. Ya, gimana Rambi jawabannya? Itu aja, Bu, dari saya, Bu. Baik, terima kasih jawabannya, Indi. Oke. Jadi, kenapa dibuat secara paralel? Agar tugas si sensor ini sama tugasnya seperti push button. Jadi dia pengganti push button jika seandainya push buttonnya rusak. Jadi sensornya aja yang bekerja. Begitu juga sebaliknya. Maka dibuatlah rangkaiannya paralel. Kalau dibuat seri nanti beda lagi studi kasusnya. Itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, baiklah, itu hasil presentasi pembuatan leader diagram pada studi kasus yang kedua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penugasan LKPD ya, yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya. Silahkan Anda buat lagi gambar laddernya yang Ibu kirimkan di Classroom-nya pada LKPD tersebut ya. Dan kita masuk ke kesimpulannya. Siapa bisa yang menyimpulkan dari materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Wendy. Seperti yang dibilang tadi, Bu, jika terjadi kesalahan dalam membuat program, kita hanya perlu mengedit, tidak perlu merubah laddernya, Bu, tanpa harus mengubah pengkabelan dari hardware PLC, Bu. Terima kasih. Iya, ya. Itulah kemudahan dari PLC ini. Jadi kita tidak perlu rumit-rumit lagi mengubah pengkabelannya. Kalau rangkaian konvensional kan, kalau NC digambar ya harus dibuat NC di panelnya seperti itu kira-kira. Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk kedepannya nanti Ananda akan sering berlatih dalam membuat program di ladder diagram ini. Nah, untuk berlatihnya mungkin bisa kita operasikan langsung ke PLC-nya. Oke, itu untuk materi selanjutnya. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini karena waktunya sudah habis. Kita akhiri saja. Siapa yang bisa memimpin doa untuk menutupi kegiatan kita hari ini? Saya lagi, Bu. Saya memimpin. Silakan. Ya. Baiklah teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula kegiatan kita pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya di LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.